Izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Hukum Waalaikumsalam. sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu bagaimana hukumnya? Apabila ada seorang laki-laki yang dulunya pernah sholat berjamaah di masjid, kemudian dia menjadi imam, kemudian dia tiba-tiba tidak pernah ke masjid untuk berjamaah di masjid dikarenakan dia pernah dikritik oleh jamaah di masjid sehingga beliau itu sakit hati, sehingga dia tidak pernah lagi sholat di masjid, dan kemudian jika sholat Jumat beliau pergi ke masjid yang lain yang jaraknya agak jauh. Mohon penjelasannya Ustaz. Allahu Akbar jamaah. Ya. Bicara sakit hati. Wajar orang itu sakit hati. Di dalam agama kita diperbolehkan orang itu tidak bertegur sapa tidak lebih 3 hari. Kalau sudah 3 hari dosa. Bicara hukum sholat berjamaah di masjid. Itu termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Yang disyariatkan buat Nabi kita alaihissalam. Yang kalau kita tinggalkan dengan sengaja, kita bisa tersesat. Bagaimana Nabi alaihissalam mengatakan athqalu salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Solusinya apa sekarang? Insya Allah bicara tentang salat berjamaah ini ya Allah ya. Satu langkah dihapuskan dosa, diangkat derajat. Bagaimana malaikat bersalawat kepada orang ini. Bagaimana tatkala dia keluar masuk masjid. Jangan ditanya. Kalau bicara hukum fikih mungkin ada khilaf di antara para ulama. Tapi kita tahu ini perintah. Seharusnya seorang muslim ketika disuruh, dipanggil, hayya ala shalah, dia berangkat ke masjid. Taib, sekarang yang perlu dibicarakan itu solusi. Agar yang berhenti sholat ke masjid ini jadi ke masjid lagi. Masalahnya dia sakit hati. Karena pernah dikritik, pernah ditegur. Ahibati fillah. Muslim itu gak boleh baper. Dan gak boleh sombong. Ada orang-orang yang kalau dikatakan wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathul izzatu bil itsm. Kalau dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, dikritik nih, dikasih nasihat bertakwalah kepada Allah, wah dia jadi sombong, dia jadi nolak hal itu. Belajar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar Amirul Mukminin yang kita tahu bagaimana tegasnya dia. Yang Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu ghaira fajji Umar. Umar kalau lewat jalan, setan itu akan cari jalan lain. Gak mau dia berpapasan dengan Umar. Padahal Umar gak kelihatan radhiyallahu ta'ala anhu dengan setan. Alaihi la'natullah. Tapi seperti itu. Bagaimana sikap Umar sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin? Dia mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubana. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan kepada kami aib-aib kami, kesalahan-kesalahan kami. Seharusnya kritikan dari orang ya, teguran dari orang itu menjadi pemicu kita untuk lebih baik lagi. Bukan malah kita jadi lebih buruk. Bayangin nih orang berapa lama dia gak sholat di masjid. Dia kehilangan fadilah. Dia kehilangan keutamaan gara-gara urusan dikritik. Seharusnya kritikan itu seperti yang dikatakan idza ramakan nas bil hijarah. Kalau engkau dilemparin batu sama orang, apa yang harus engkau lakukan? Fajma' tilkal hijarah. Kumpulkan batu-batu itu. Lalu engkau susun dengan rapi. Bangun dengan batu tersebut anak tangga menuju kepada kesuksesan antum. Jadi ini salah satu cara mengetahui kekurangan diri agar kita dapat memperbaikinya,
adalah mendengar ucapan orang-orang yang gak suka sama kita. Engkau gak perlu mengatakan, oh fulan ini suudzon, fulan ini hasud, biar fulan mau seperti apa, engkau perbaiki diri. Maka istrinya yang dapat suami tadi yang gak mau ke masjid, bagaimana dia memotivasi suaminya untuk jadi lebih baik. Kritikan dari orang itu, ya kalau orang itu memang punya niat jahat, ya mungkin melecehkan dia, ketika dia memberikan kritikan, ya udah urusannya sama Allah nantinya. Tapi bagaimana dia menjadi lebih baik dengan kritikan yang ada. Barakallahu fikum.